Halo teman-teman, ketemu lagi di Mas Aryo Channel, terus belajar, terus tumbuh. Zaman berubah begitu cepat teman-teman ya. Teknologi itu terus maju, kemudian nggak kalah, ekonomi juga cepat banget perubahannya ya. Kadang naik, kadang turun, kadang ke kanan, kadang ke kiri, kadang A, kadang B. Nggak mesti banget dan susah banget diprediksi teman-teman. Ya pokoknya kita sekarang itu kan hidup di zaman yang perubahannya begitu cepat gitu ya. Nah teman-teman tentu masih ingat ya dengan kaset tape, dengan VCD, dengan HP Nokia dan sebagainya itu dulu mereka semua pernah jaya di masanya, di eranya teman-teman. Tapi yang namanya perubahan adalah sebuah keniscayaan ya, artinya pasti terjadi dan tidak bisa dilawan, hanya tinggal waktunya saja. Bisa besok, bisa minggu depan, bisa tahun depan. Jadi kesimpulannya siapa yang bisa terus mengikuti, bisa terus bergerak, ya dia akan eksis. Tetapi kalau yang tidak mampu terus bergerak mengikuti, pasti akan tertinggal teman-teman. Nah begitu juga dengan dunia dagang atau cara berdagang di perwarungan dan pertokoan teman-teman. Diam-diam juga mengalami perubahan loh. Meskipun barang yang dijual tadi sudah saya jelasin ya, barang yang dijual relatif sama. Misalnya contoh beras tadi, atau telur, atau santan kalau yang kelihatan sekali teman-teman. Dulu kalau kita mau santan, pengen masak yang ada santannya, itu santannya kita belinya kelapa ya. Kemudian kita punya alat parut di rumah, kita parut dulu, baru diperas, baru punya santan. Coba sekarang, sudah tinggal gunting aja udah dituang, udah siap pakai. Santan sekarang siap pakai. Itu kenapa? Karena ada pabrik yang memikirkan cara berjualan santan yang baru teman-teman. Belum lagi teman-teman kalau kita bicara dunia online ya, ini lebih ngeri lagi. Sekarang banyak benda, banyak produk, banyak barang itu yang sudah bisa dijual secara online. Bahkan hewan peliharaan, bahkan makanan, semuanya bisa dijual secara online. Itu menjadi bukti yang ada di depan mata kita betapa perubahan cara berdagang itu juga berlangsung begitu cepat. Nah terus intinya gimana ini nasib kita, gimana cara berdagang di zaman yang terus berubah seperti sekarang untuk kita-kita para pedagang kecil, para pemilik warung, toko gitu ya, yang ada toko fisiknya yang bukan online. Nah teman-teman, dalam video ini saya akan mencoba membagikan beberapa tips buat kalian yang bisa kalian coba terapkan untuk bisa terus eksis dengan cara berdagang yang menyesuaikan perubahan zaman. Di sini saya tidak menggurui, saya tidak mencoba ngajar-ngajarin teman-teman, tidak berusaha merasa lebih tahu, tapi hanya mau sharing saja supaya informasi ini bisa didengar oleh semakin banyak orang. Ya siapa tahu ini juga bermanfaat buat kalian. Tips yang pertama teman-teman, belanjalah seperlunya atau kulakan seperlunya. Menurut saya teman-teman, kembali lagi ya di zaman yang serba nggak menentu seperti sekarang, perubahannya begitu cepat dan bisa berlangsung kapan saja. Untuk teman-teman yang modalnya minimalis atau terbatas terutama itu ya, bisa diperhatikan lebih baik kita itu bolak-balik belanja tiap hari capek daripada mencoba nimbun stok yang terlalu banyak. Ya kadang nimbun stok itu karena kita nggak mau belanja tiap hari ya, jadi sekalian gitu. Atau kadang ada tawaran atau iming-iming dari supplier, dari agen, nggak ngambil banyak sekalian Pak Bu gitu ya. Nanti ada potongan harga sekian, kemudian kita pikir ya udah deh supaya dapat potongan. Tetapi kalau menurut saya potongan juga nggak signifikan teman-teman. Kalau kita jualan eceran biasanya potongannya paling mentok Rp500 per piece jadinya gitu ya. Sementara risiko yang kita tanggung jauh lebih besar daripada itu. Gitu. Kemudian dengan kulakan sedikit, dengan berbelanja seperlunya, tidak banyak-banyak, juga punya beberapa keunggulan teman-teman. Misalnya ya, contohnya adalah kalau kita belanja stok sedikit, artinya risiko untuk expired juga sedikit gitu ya. Kemudian risiko untuk adanya kerusakan atau kehilangan itu juga bisa lebih ditekan teman-teman. Kemudian dengan belanja seperlunya, dengan belanja yang tidak terlalu banyak, kita juga jadi lebih fleksibel teman-teman dalam menggunakan modal itu. Jadi kita bisa pakai modalnya untuk menambah varian barangnya, misalnya daripada kulakan banyak-banyak, lebih baik kita perbanyak jenisnya. Kita bisa lengkapin jenis di warung kita, di toko kita dengan stok yang sedikit-sedikit itu tadi. Kemudian kita juga bisa dengan lebih fleksibel bergonta-ganti barang dagangan atau bergonta-ganti produk sesuai dengan
permintaan pasar yang ada di daerah kita atau sesuai dengan permintaan konsumen atau pembeli di daerah kita. Jadi kalau stoknya sedikit kan sebentar habis, kalau kita mau ganti barang yang lain ya kita tinggal ganti saja teman-teman. Nah, tips yang kedua teman-teman, mau tidak mau kita harus kreatif memanfaatkan teknologi yang ada. Nggak perlu ribet-ribet teman-teman. Contoh yang simple dan dekat dengan kita aja. Zaman sekarang hampir semua hal, hampir semuanya lah ya, itu kita kerjakan pakai smartphone. Ya toh, bahkan kemarin sekolah aja cukup pakai smartphone dari rumah ya di masa pandemi kemarin ya. Sekolah dari rumah, kerja dari rumah, semuanya pakai laptop, pakai smartphone, dan perangkat yang paling banyak dipakai ya smartphone teman-teman. Nah kalau sekolah aja bisa, masa jualan nggak bisa pakai smartphone? Tentu bisa ya, pasti ya. Kalian punya medsos, punya WA, punya Instagram, punya Facebook. Nah di situ ada banyak sarana untuk jualan teman-teman. Kita bisa pakai itu secara gratis untuk berjualan maupun sekedar ngiklan aja. Ngiklan juga bisa ya, di Facebook itu gratis. Kita bisa manfaatkan itu teman-teman untuk ya gampangannya tebar pesona lah, pasang-pasang status di WA kalau kita jualan apa, produknya kita upload. Kalau kita tahu ada keunggulan produk yang kita jual, kita juga bisa upload di situ teman-teman. Nah kalau pengalaman pribadi, saya sendiri juga menerima order lewat WA teman-teman dalam berjualan ini. Jadi kalau untuk pelanggan yang udah lama, terutama ya yang udah sering belanja ke sini gitu, mereka tinggal WA aja barang yang dibutuhkan apa, yang mau dibeli apa, jumlahnya berapa, nanti tinggal saya antar ke rumah dan mereka tinggal bayar di rumah. Itu untuk pelanggan yang udah sering beli di sini. Tapi kalau untuk pelanggan yang baru, biasanya memang WA cuma tanya-tanya aja pertama, tanya harganya, tanya barang ini ada enggak dan sebagainya. Tapi itu cukup membantu bagi saya teman-teman. Nah kemudian tips yang ketiga, nah, ini kita harus bijak mengatur keuangan usaha. Ini juga jadi kelemahan untuk usaha-usaha UMKM teman-teman, yaitu masih belum punya pencatatan, masih mengatur keuangannya itu ya bahkan belum diatur ya, mau dipakai saja, kalau dapat ya dimasukkan, ditampung di satu tempat aja, nggak ada manajemennya sama sekali gitu ya. Jadi maksud saya itu keluar masuknya duit untuk usaha sebaiknya itu punya catatan teman-teman. Meskipun sederhana ya, memang catatan itu nggak perlu yang rumit-rumit. Yang penting kalian bisa paham, kalian bisa mengerti, dan kemudian catatan itu jelas teman-teman. Jadi uang masuk berapa, kemudian keluar berapa, dan untuk apa saja, dibelanjakan untuk apa saja. Jadi kalau ada keuntungan kita tahu keuntungannya berapa, kalau ada kerugian kita juga tahu kerugiannya berapa. Jangan sampai kita dapat duit tapi nggak tahu nih dalam seminggu kita untung apa enggak, dalam sebulan kita untung apa enggak, kalau untung berapa, jangan-jangan malah rugi. Nah itu bahaya sekali teman-teman. Di zaman sekarang pencatatan keuangan sangat penting. Nah kemudian masih dari sisi keuangan usaha, saran saya teman-teman sekali lagi, hindari masalah hutang piutang. Ini penting banget dan harus dihindari. Baik kalian berhutang maupun kalian memberi hutang, sama saja teman-teman. Urusan hutang piutang itu ya kalau dengan lembaga keuangan, misalnya bank, leasing, pinjol, itu bikin kita pusing. Tapi kalau urusannya dengan tetangga, dengan saudara, itu bikin ribut. Jadi kalau ya ujung-ujungnya hutang itu bikin masalah gitu ya, lebih banyak masalahnya kalau menurut saya ya, sekali lagi kalau menurut saya. Jadi saya sarankan seperti itu. Misal kita punya hutang untuk usaha deh, dipakai untuk usaha, kemudian usahanya berjalan atau bertumbuh, itu pun nanti hasilnya sebagian kita pakai untuk mencicil hutang. Dan mencicil hutang itu enggak mencicil apa yang kita pinjam loh, tetapi mencicil apa yang kita pinjam plus bunganya, dan ini biasanya cukup besar teman-teman. Ini bisa jadi pusing. Jadi kita kerja keras hanya untuk mencicil hutang. Kadang ada juga yang cicilan hutangnya cukup besar, jadi hasil dari usahanya dengan cicilan hutangnya hampir seimbang. Jadi otomatis hasil kerja hanya untuk mencicil hutang saja. Begitu juga sebaliknya, kalau kita memberi hutang ke konsumen, ke pembeli gitu ya, nggak semua mereka yang dikasih hutang itu kemudian punya niatan baik untuk membayar. Kadang kita udah tolong, udah kita kasih hutang, ya udah deh bayar besok nggak apa-apa. Besoknya itu besok sampai 1 minggu, 1 bulan, atau 2-3 kali pertama hutang masih bayar, kemudian selanjutnya ngilang orangnya, nggak mau bayar, ketika ditagih marah dan sebagainya. Itu kan buang-buang energi dan ya hanya merugikan kita saja teman-teman. Jadi kalau menurut saya
Apalagi kalau modal kita terbatas ya, kita hindarilah urusan hutang piutang itu teman-teman. Nah, tips keempat teman-teman, yang terakhir, ini tadi saya bilang sangat menentukan perjalanan atau eksistensi usaha kalian nantinya, karena ini akan membuat perbedaan usaha kalian dengan usaha-usaha lain yang sejenis di daerah kalian, yaitu lebih baik menjadi pedagang yang spesialis daripada menjadi pedagang yang generalis atau umum. Artinya lebih baik kalian fokus di satu tema atau di satu kategori dagangan, dan kalian akan menjadi pemenang, akan menjadi pemain di kategori itu gitu ya. Misalnya contoh kalian adalah toko sembako atau warung sembako gitu ya. Dan kemudian setelah dilihat-lihat kok sepertinya kategori yang paling ramai, barang-barang yang paling sering terjual di toko kalian adalah bumbu dapur misalnya. Ini contoh sekali lagi ya, mungkin bisa barang lain tapi kita ambil saja contoh bumbu dapur. Nah, kalau kalian tahu kategori itu adalah kategori yang paling laris, paling sering terjual di toko kalian, itu yang harus dilengkapi teman-teman. Terus lengkapi, terus tambah barang dagangannya di kategori itu. Nanti lama-kelamaan orang akan tahu bahwa untuk urusan bumbu dapur, warung kalian, toko kalian paling bisa diandalkan. Karena paling lengkap, harganya paling bersaing, udah bukanya paling pagi lagi, tutupnya paling malam. Pokoknya kalian nggak ada lawan urusan bumbu dapur. Urusan barang-barang lain mungkin toko lain bolehlah kadang datang ke tempat kalian, kadang belanja di tempat orang lain, atau kadang ada tetangga yang nggak mau belanja di tempat kalian. It's okay, no problem. Tapi urusan bumbu dapur, kalian pasti jagonya, karena kalian sudah fokus ke situ. Bagi saya, zaman sekarang lebih baik berdagang dengan cara seperti itu, menjadi spesialis. Nah, teman-teman mulai bisa melihat ya dari sekarang di tokonya, di warungnya, barang apa yang paling laris di kategori apa, kalian bisa mulai fokuskan ke situ, menjadi ahlinya, menjadi masternya, menjadi jagoannya di kategori itu. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan sukses semua teman-teman ya.